Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk saat ini ya Bapa. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Urapilah kami, terangilah pikiran dan hati kami, agar kami yang terbatas ini dimampukan mengerti firman-Mu yang tidak terbatas dan menjadikan sebagai jalan kehidupan kami. Urapilah kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mendasari renungan saat ini kita akan membaca dari Mazmur 46. Mazmur 46. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goncang oleh gelurannya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Yang menjadi nats rema kita dari ayat yang ke-6, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Kemudian ayat yang ke-8, Tuhan semesta alam menyertai kita. Ayat yang ke-12, Tuhan semesta alam menyertai kita. Melalui pembacaan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema tidak akan goncang dan tidak akan takut. Saya ulangi, tidak akan goncang dan tidak akan takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur menjelaskan bahwa Allah itu kota benteng kita. Nah, Allah sebagai kota benteng kita, kerinduan kita adalah Allah itu harus selalu ada di dalam kita. Allah itu harus selalu menyertai kita. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Ketika Allah ada di dalam suatu kota, maka kota itu tidak akan goncang. Ketika Allah ada dalam suatu keluarga, maka keluarga itu tidak akan goncang. Ketika Allah ada di dalam hidup kita, maka kita tidak akan goncang. Sekalipun kenyataan yang ada di sekitar kita itu semuanya mengalami kegoncangan. Itulah sebabnya dalam ayat yang ketiga dikatakan, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya. Nah, kemudian ayat yang ke-7, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Nah, hari-hari ini kita melihat
Dan sudah kita lewati beberapa waktu di mana hidup ini, dunia ini mengalami kegoncangan. Dan hari-hari ini juga barangkali kita masih akan melihat kegoncangan-kegoncangan yang ada di dunia ini. Tetapi sebagai orang yang percaya, manakala Allah sebagai kota benteng itu ada di dalam hidup kita, maka hidup kita tidak akan goncang. Kemudian ayat yang ketiga, kita tidak akan takut. Sebetulnya sederhana sekali. Rahasia hidup kita adalah bahwa kita harus memastikan bahwa Allah kota benteng kita bagi pemazmur, Tuhan Yesus Kristus, itu harus selalu ada di dalam hidup kita. Ketika Tuhan Yesus ada di bangsa kita, dikatakan Allah ada di dalam kota, kota tidak akan goncang. Allah ada di dalam keluarga, keluarga tidak akan goncang, tidak akan takut. Allah ada di dalam kita, kita tidak akan goncang, kita tidak akan takut. Sekalipun sekitar kita, sekeliling kita, kehidupan ini sedang mengalami yang namanya kegoncangan. Itulah sebabnya pemazmur juga berkata, walau 1.000 rebah di sisi kiriku, 10.000 rebah di sisi kananku, aku tidak akan goyah, sebab Allah besertaku. Nah, jaminannya bahwa kita tidak akan goncang, kita tidak akan takut, karena Allah kota benteng ada dalam hidup kita. Karena Allah sebagai kota benteng yang menyertai kita. Itulah sebabnya juga Musa berkata, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Nah, selama kita hidup di dunia, kita masih akan mengalami dinamika kehidupan. Raja Salomo berkata, hidup ini dualistis. Ada saatnya kita menangis, ada saatnya kita tertawa. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Ada saatnya kita di lembah kekelaman, ada saatnya kita di padang rumput hijau. Apapun dan bagaimanapun situasi hidup kita, itu tidak akan menjadi persoalan selama Allah sebagai kota benteng tetap ada di dalam hidup kita, tetap menyertai kita. Nah, Allah sebagai kota benteng kita, pemazmur mengungkapkan ada 3 kebenaran. Ketika Allah ada di dalam hidup kita, Allah sebagai kota benteng kita ada di dalam hidup kita, dan kita tidak akan goncang, kita tidak akan takut. Ada 3 kebenaran yang akan kita lihat di ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Nah, ketika Allah kota benteng ada di dalam hidup kita, maka Allah itu akan menjadi perlindungan bagi kita. Allah yang menjaga dan melindungi kehidupan kita. Sehingga manakala ada kegoncangan dalam hidup ini, maka kita tidak akan mudah goncang, kita tidak akan takut. Karena Allah sebagai kota benteng menjadi perlindungan kita. Sekarang ini tidak ada tempat yang aman nyaman untuk kita berlindung. Hanya Allah Bapa sebagai kota benteng kita, Tuhan Yesus tempat perlindungan yang aman dan nyaman bagi bangsa kita, bagi keluarga kita, bagi hidup kita secara pribadi. Nah, yang kedua, Allah sebagai kota benteng kita, ayat yang kedua, dan kekuatan. Nah, Allah sebagai kota benteng ketika ada di dalam hidup kita, Allah itulah yang akan menjadi sumber kekuatan kita. Sehingga kita menjalani hari-hari kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri yang terbatas. Itulah sebabnya juga firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Hanya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan yang teguh bagi kita dalam menjalani hari-hari kita. Ada saatnya jiwa kita bisa lelah, ada saatnya jiwa kita bisa capek,
karena rapuhnya jiwa kita. Dan untuk mendapatkan kekuatan kembali jiwa kita, firman Tuhan katakan Allah sebagai kota benteng kita. Yang kedua, Allah itu menjadi sumber kekuatan bagi kita. Dan yang ketiga, Allah sebagai kota benteng kita menjadi penolong dalam kesesakan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, ketika Allah sebagai kota benteng ada dalam hidup kita, maka itu akan membuat kita tidak mudah goyah, membuat kita tidak mudah goncang, membuat kita tidak akan takut menghadapi realitas kehidupan ini. Masa depan yang belum pasti kita tidak akan takut, karena Allah itu menjadi tempat perlindungan kita yang aman dan nyaman. Kemudian yang kedua, Allah itu menjadi sumber kekuatan kita. Dan yang ketiga, Allah itu menjadi penolong dalam kesesakan kita. Kemana kita mencari pertolongan? Ketika kita mencari pertolongan kepada manusia, bisa saja kita menjadi kecewa. Bisa saja sesama kita menolong kita, tetapi tidak selamanya bisa menolong kita, bisa menyelamatkan kita. Tetapi ketika Allah sebagai kota benteng ada dalam hidup kita, yang ketiga Allah itu akan menjadi penolong dalam kesesakan kita. Makanya kita sering menyanyikan bahwa penolong yang selalu setia, ada lagunya. Kemudian juga Tuhan setia menolong kehidupan kita. Allah sebagai kota benteng setia menjadi tempat perlindungan kita, setia menjadi sumber kekuatan kita, dan setia menjadi penolong dalam kesesakan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bagaimanapun keadaan kita, apapun pergumulan kita, mari terus bergaul intim dengan Tuhan. Mari terus bergaul intim dengan Tuhan melalui doa, melalui firman-Nya, melalui kita bergiat dalam ibadah-ibadah, di dalam pelayanan, karena hanya pada saat Allah ada di dalam hidup kita, sekali lagi kita pastikan Allah ada dalam hidup kita, maka kita tidak akan mudah goncang, kita tidak akan takut menghadapi realitas kehidupan ini. Dikatakan Allah ada di dalam kota, kota itu tidak akan goncang. Allah di dalam keluarga, keluarga itu tidak akan goncang. Allah ada di dalam hidup kita tidak akan mudah goncang. Mari terus bergaul intim, bergaul karib dengan Tuhan, dan pastikan Allah selalu ada di dalam hidup kita. Jangan pernah melepaskan keyakinan kita dan pengharapan kita bahwa Allah kota benteng kita, Dialah tempat perlindungan kita, Dialah sumber kekuatan kita, Dialah penolong dalam kesesakan. Dan pasti hidup kita tidak akan mudah goncang, kita tidak akan takut menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Firman-Mu sudah kami terima, menyegarkan jiwa kami, menguatkan iman kami. Kami akan terus memegang teguh kebenaran firman-Mu, dan kami akan terus menjaga supaya Allah sebagai kota benteng ada di dalam hidup kami. Karena Allah akan menjadi tempat perlindungan, menjadi sumber kekuatan, menjadi penolong dalam kesesakan, sehingga kami tidak akan mudah goncang, kami tidak takut menghadapi realitas kehidupan ini. Berkati umat-umat-Mu ya Tuhan dimanapun berada, yang sakit Engkau menyembuhkan, yang lemah Engkau menguatkan, yang terikat Engkau melepaskan, yang menghadapi masalah pergumulan kehidupan, Engkau yang memberikan jalan keluar. Terima kasih kiranya kasih anugerah kuasa-Mu menaungi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.